Next. Pengertian spesiasi merupakan proses dalam evolusi yang mengarah pada pembentukan spesies baru yang berbeda. Spesiasi terjadi ketika satu kelompok dalam suatu spesies terpisah dari anggota spesiesnya yang lain dan mengembangkan karakteristik uniknya sendiri. Jenis-jenis spesiasi ada 5, yaitu alopatrik, simpatrik, parapatrik, peripatrik, dan artifisial. Next. Yang pertama ada spesiasi alopatrik. Spesiasi alopatrik atau spesiasi geografis merupakan spesiasi yang terjadi ketika populasi biologis dari spesies yang sama menjadi terisolasi karena perubahan geografis seperti pembentukan gunung oleh gunung berapi, pembentukan pulau, pemisahan habitat oleh glasier dan sungai, atau fragmentasi habitat yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Sebagai alternatif, anggota spesies dapat beremigrasi mengakibatkan pemisahan populasi dengan penyebaran yang dikenal dengan profilan. Populasi yang terpisah kemudian mengalami divergensi dalam sifat genotip ataupun fenotipik sebagai akibat dari tekanan selektif yang berbeda yang bekerja pada populasi. Hal ini mengakibatkan seleksi alam menyebabkan penyimpangan genetik ketika mutasi muncul dalam populasi. Sering waktu, populasi yang terpisah dapat mengembangkan fitur morfologis yang berbeda karena adaptasi dengan lingkungan baru mereka. Contoh dari spesies alopatrik yaitu yang pertama kali mengalami Charles Darwin untuk mengembangkan teori evolusi dan seleksi alam, yaitu populasi burung kutilang yang berbeda pada Kepulauan Galapagos. Darwin memperhatikan bahwa masing-masing Kepulauan Galapagos memiliki atau menampung populasi burung kutilang yang meskipun secara morfologi relatif sama, menunjukkan sedikit perbedaan dalam ciri-ciri seperti ukuran tubuh, warna dan panjang ataupun bentuk paruh. Darwin mencatat bahwa ada sumber makanan berbeda yang tersedia untuk burung di masing-masing pulau yang berbeda, dan sampai pada kesimpulan bahwa perbedaan bentuk paruh merupakan adaptasi untuk memperoleh sumber makanan tertentu. Next. Berikutnya ada spesiasi simpatrik. Spesiasi ini mengacu pada proses spesiasi ketika dua kelompok spesies identik hidup di wilayah geografis yang juga sama atau identik. Mereka berevolusi sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa lagi kawin silang. Pada saat itu mereka dianggap sebagai spesies yang berbeda. Hal ini juga merupakan alasan untuk menjelaskan pembentukan dua atau lebih genera dari spesies yang leluhur yang sama di wilayah geografis yang sama. Contoh dari spesiasi simpatrik itu adalah lalat belatung apel atau Rhagolythis commonella. Lalat belatung apel biasa bertelur hanya di buah pohon Haltern, tapi kurang dari 200 tahun yang lalu, beberapa lalat belatung apel kemudian mulai bertelur di buah apel. Sekarang ada dua kelompok lalat belatung apel, yaitu yang satu yang bertelur di buah Haltern, dan satu lagi yang bertelur di buah apel. Sang jantan umumnya mencari pasangan pada jenis buah yang sama dengan tempat mereka tumbuh, dan sementara betinanya bertelur pada jenis buah yang sama kalau mereka dibesarkan. Oleh karena itu, lalat yang tumbuh di buah Haltern akan terus membesarkan keturunan di buah Haltern, dan lalat yang tumbuh di buah apel akan terus membesarkan keturunan di Recording buah in apel. progress. Next. Selanjutnya ada spesiasi parapatrik. Spesiasi ini merupakan kasus spesiasi yang sangat langka yang terjadi ketika suatu populasi didistribusikan secara terus-menerus dalam suatu wilayah geografis tanpa hambatan khusus untuk aliran gen. Meskipun demikian, populasi tidak kawin secara acak dalam populasi, melainkan individu kawin lebih sering dengan tanggal geografis terdekat mereka menghasilkan aliran gen yang tidak merata. Perkawinan acak dapat meningkatkan laju dimorfisme dalam populasi di mana berbagai bentuk morfologi dari spesies yang sama ditampilkan. Salah satu contoh spesies parapatrik itu salamander gua Tennessee yang ada baik dalam varietas permukaan maupun penghuni gua. Migrasi antara kedua spesies ini memungkinkan beberapa aliran gen menghasilkan hibrida, tapi mereka dapat tetap menjadi dua spesies yang berbeda. Next. Berikutnya ada spesiasi peripatrik. Spesiasi peripatrik merupakan bentuk spesiasi alopatrik yang terjadi ketika populasi yang menjadi terisolasi memiliki sangat sedikit individu. Melalui proses ini, populasi melewati hambatan genetik. Dalam subpopulasi kecil, organisme yang mampu bertahan dalam lingkungan baru dapat membawa gen yang langka dalam populasi utama, tapi menyebabkan sedikit variasi pada perilaku atau morfologi. Melalui perkawinan berulang, frekuensi gen ini yang dulu jarang terjadi meningkat dalam populasi kecil. Hal ini juga dikenal sebagai founder effect. Seiring berjalannya waktu, karakteristik yang ditentukan oleh gen menjadi tetap dalam populasi yang mengarah ke spesies terisolasi yang secara evolusi berbeda dari populasi utama.
Contohnya itu, contoh dari spesiasi ini yaitu burung Australia Petroica multicolor dan London Underground mosquito, varian dari nyamuk Pulex viviens yang masuk ke London Underground pada abad ke-19. Next. Yang terakhir ada spesiasi artifisial atau spesiasi buatan. Spesiasi ini merupakan spesiasi yang dapat dicapai dengan input dari pengaruh manusia. Dengan memisahkan populasi, maka perkembangbiakan dapat dicegah atau dengan sengaja membiarkan individu dengan ciri morfologi atau genotip yang diinginkan oleh manusia, sehingga dapat menciptakan spesies baru yang berbeda. Hal ini juga dikenal sebagai seleksi buatan, di mana seleksi buatan ini telah ditunjukkan paling efektif pada spesies lalat buah atau Drosophila melanogaster. Percobaan di mana lalat ditempatkan di dalam lingkungan yang mengandung sumber daya atau habitat yang berbeda, menunjukkan perubahan yang terjadi ketika lalat beradaptasi dengan lingkungan masing-masing. Setelah beberapa generasi, lalat kemudian dikeluarkan dari zona percobaan dan dibiarkan hidup bersama, meskipun populasi tidak dapat kawin karena proses isolasi reproduksi yang terjadi selama isolasi. Next. Ya, baik, selanjutnya yaitu beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya spesiasi. Yang pertama yaitu seleksi alam, seperti yang dijelaskan oleh Charles Darwin, individu yang berbeda dalam suatu spesies dapat mengembangkan karakteristik khusus berbeda yang menguntungkan dan memengaruhi susunan genetik individu tersebut. Dalam kondisi seperti itu, karakteristik ini dapat dilestarikan dan seiring waktu spesies baru mungkin terbentuk. Untuk yang selanjutnya yaitu migrasi. Ketika sejumlah spesies tertentu dari suatu populasi bermigrasi dari suatu wilayah geografis ke wilayah geografis lainnya, spesies tersebut mungkin mengumpulkan karakteristik yang berbeda dari populasi aslinya. Migrasi biasanya menghasilkan isolasi geografis dan akhirnya mengarah pada spesiasi. Selanjutnya yaitu mutasi kromosom, di mana mutasi kromosom memiliki potensi untuk berfungsi sebagai atau berkontribusi pada mekanisme isolasi dan pengujian dan perlindungan komplemen gen yang sangat menguntungkan melalui mutasi kromosom. Nah, mutasi ini apabila dipertahankan dari satu generasi ke generasi lainnya dapat menghasilkan pembentukan spesies baru. Kemudian untuk penyebab alami, peristiwa alam yang disebabkan oleh lingkungan seperti sungai, pegunungan dapat menyebabkan pemisahan populasi yang dulunya berkelanjutan dibagi menjadi 2 atau lebih populasi yang lebih kecil. Peristiwa ini dapat menyebabkan isolasi geografis dari spesies yang baru diikuti oleh isolasi reproduksi yang mengarah ke spesies. Untuk selanjutnya itu pengurangan aliran gen. Spesiasi juga dapat terjadi tanpa adanya beberapa hambatan fisik ekstrinsik. Selain itu, jika ada beberapa mekanisme selektif seperti pergeseran genetik, frekuensi gen diubah dan spesiasi akan dipastikan terjadi. Selanjutnya, untuk proses spesiasi secara umum, untuk tahap pertama yaitu isolasi populasi, kemudian divergensi dalam sifat-sifat populasi yang terpisah, misalnya dengan sistem perkawinan atau penggunaan habitat yang berbeda, kemudian isolasi reproduksi populasi yang mempertahankan isolasi ketika populasi bersentuhan lagi atau mengalami kontak sekunder. Untuk penelitian terbaru menunjukkan bahwa langkah pertama dan kedua dapat terjadi secara bersamaan di tempat yang sama dan seringkali langkah ketiga tidak terjadi. Proses spesiasi dimulai dengan isolasi populasi suatu spesies yang dapat terjadi melalui isolasi fisik atau isolasi genetik. Setelah populasi dipisahkan, akumulasi bertahap dari perubahan genetik kecil menghasilkan subpopulasi spesies yang akhirnya mengakumulasi begitu banyak perubahan sehingga subpopulasi menjadi spesies yang berbeda. Kemudian seiring waktu, subpopulasi menjadi independen secara genetik dan akan terus menyimpang oleh mutasi, seleksi, dan penyimpangan genetik. Diferensiasi genetik dapat menyebabkan sedikit perubahan pada tarian kawin atau bahkan perubahan kecil pada bentuk alat kelamin jantan atau beberapa perubahan pada habitat atau kebiasaan makan subpopulasi yang mengakibatkan pada isolasi reproduksi. Pada akhirnya, diferensiasi genetik antara subpopulasi menjadi sangat tinggi sehingga pembentukan hibrida di antara mereka tidak mungkin secara fisiologis perkembangan atau perilaku. Selanjutnya. Selanjutnya merupakan periode purba. Pada periode purba terbagi atas 4 era utama, yaitu Prekambrian, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum.
Era Prekambria merupakan era yang dimulai pada sekitar 4.600 juta tahun yang lalu hingga 570 juta tahun yang lalu. Era ini dikenal pula sebagai era Age of Early Life. Pada era ini benua-benua terbentuk dengan atmosfer modern berkembang, sementara kehidupan awal berevolusi dan berkembang. Pada era ini, makhluk bertubuh lunak seperti cacing dan ubur-ubur banyak hidup pada dasar samudera, sementara daratan masih belum mengalami kehidupan. Era Prekambrian terbagi dalam 3 periode, yaitu Hadean, Akeon, dan Proterozoik. Periode Hadean dimulai dengan pembentukan bumi dari debu dan gas yang mengorbit matahari sekitar 4.600 juta tahun yang lalu. Pada periode ini, permukaan bumi masih mengalami pembentukan dengan samudera berbentuk batuan cair, sulfur yang mendidih, dan kawah yang banyak terbentuk akibat tabrakan meteor. Letusan gunung berapi terjadi di mana-mana, serta hujan batuan dan asteroid sering terjadi. Permukaan bumi masih berbentuk lautan lava dengan udara yang panas, pekat, beruap, dan penuh dengan debu maupun kotoran. Atmosfer masih dipenuhi oleh karbon dioksida dan uap air serta sulfur karena kondisi tersebut pula tidak terdapat kehidupan pada periode ini. Selanjutnya dilanjutkan dengan periode Archeon. Periode ini terjadi sekitar 3.800 hingga 2.500 juta tahun yang lalu dan dimulai 1.000 juta tahun setelah pembentukan bumi. Bumi mengalami penurunan suhu dengan uap air di udara yang mulai mendingin serta berkondensasi membentuk samudera global. Karbon dioksida mulai mengalami perubahan secara kimiawi menjadi limestone dan didepositkan pada dasar samudera. Mulai terdapat kehidupan di samudera yang ditandai dengan penemuan fosil cyanobacteria pada periode ini. Selanjutnya ada periode Proterozoik yang dimulai sekitar 500 juta tahun yang lalu. Periode ini dikenal pula sebagai periode early life. Sekitar 1.000 juta tahun yang lalu mulai muncul makhluk bersel satu yang memiliki nukleus jati. Serta mulai muncul kehidupan multiseluler akibat oksigen yang diproduksi oleh cyanobacteria. Baik. Selanjutnya yaitu era Paleozoik yang berlangsung sekitar 544 sampai 245 juta tahun yang lalu, di mana terbagi 6 periode. Pada era ini dimulai dengan ledakan kehidupan yang disebut dengan ledakan Kambrium dan berakhir pada kepunahan pada periode Permian. Era ini dikenal pula dengan era Old Life. Pada periode Kambrium berlangsung sekitar 544 sampai 550 juta tahun yang lalu, di mana pada periode ini terdapat hewan laut kecil yang melimpah. Selanjutnya pada periode Ordovisium yaitu berlangsung 505 sampai 440 juta tahun yang lalu. Pada periode ini di lautan banyak ditemukan jenis invertebrata di mana tumbuhan pertama kali muncul dan ikan pertama kali mengalami revolusi. Kemudian untuk periode Silurian berlangsung 440 sampai 410 juta tahun yang lalu. Pada periode ini karang pertama muncul di lautan. Sedangkan di daratan tumbuhan berpembuluh mulai muncul dengan jaringan khusus untuk sirkulasi air dan bahan lainnya. Kemudian untuk periode Devonian berlangsung 410 sampai 360 juta tahun yang lalu. Pada periode ini mulai pertama kali muncul tanaman berbiji. Biji dilengkapi dengan lapisan pelindung dan cadangan makanan untuk menunjang kelangsungan hidup pada kondisi yang kurang mendukung seperti kekeringan. Sedangkan di laut, ikan dengan sirip lobus mengalami revolusi. Selanjutnya untuk periode Kambrium, untuk periode karbon berlangsung 360 sampai 290 juta tahun yang lalu. Pada periode ini hutan dengan tanaman besar tersebar luas sehingga simpanan karbonnya besar. Dan periode yang terakhir yaitu Permian berlangsung 290 sampai 245 juta tahun yang lalu. Pada periode ini semua daratan utama membentuk satu benua yang disebut dengan Pangaea. Kemudian memasuki era Mesozoik yaitu berlangsung 245 sampai 65 juta tahun yang lalu yang terbagi menjadi 3 periode yaitu Triasik, Jurassic, dan Cretaceous. Pada era Mesozoik ini merupakan era middle life yang juga diketahui sebagai the age of dinosaur. Terjadi kepunahan massal pada akhir periode Triasik dan Cretaceous. Kepunahan massal pertama menjadi jalan bagi the age of dinosaur, sementara kepunahan kedua menjadi menjadi the end of age of dinosaur. Pada periode Triasik, periode ini terjadi 245 sampai 200 juta tahun yang lalu, di mana dinosaurus awal berevolusi dan dari reptil dan mulai mendominasi daratan.
Sementara tumbuhan paku dan konifer berukuran besar mendominasi hutan. Kemudian untuk periode Jurassik, yaitu berlangsung 200 sampai 145 juta tahun yang lalu, setelah kepunahan massal yang mengakhiri periode Triasik, kepunahan massal ini juga menjadi awal dari berkembangnya dinosaurus sehingga dikenal dengan The Golden Age of Dinosaur. Dan terakhir yaitu periode Cretaceous. Pada periode ini berlangsung sekitar 145 sampai 65 juta tahun yang lalu, dinosaurus mencapai puncak pada distribusi dan ukurannya. Seperti pada T-Rex, pada akhir periode ini iklim di bumi mulai menghangat dan pada periode ini diakhiri dengan punahnya dinosaurus. Era Cenozoik merupakan era yang dimulai pada 65 juta tahun lalu dan terus berlanjut hingga hari ini. Era ini juga dikenal sebagai era dari Rise of Mammals setelah punahnya dinosaurus. Era Cenozoik dibagi dalam dua periode, yaitu Tertiary dan Quaternary, yang selanjutnya terbagi kembali menjadi 7 epok, yaitu Paleosin, Eosin, Oligosin, Miosin, Pliocene, Pleistocene, dan Holocene. Paleosin berlangsung sekitar 65 juta hingga 55 juta tahun yang lalu. Pada epoch ini terjadi penghangatan iklim hangat secara temporer yang ditandai dengan hujan lebat yang sampai ke daerah kutub. Pada epoch ini juga terdapat spesies mamalia awal yang menjadi nenek moyang dari hewan modern seperti kuda, rusa, rodentia, dan kelinci primitif. Selanjutnya adalah epoch Eosin yang berlangsung sekitar 55 juta hingga 33 juta tahun yang lalu. Pada epoch ini, mamalia laut mulai muncul dengan hadirnya cetacean. Primata juga mengalami evolusi dan diversifikasi serta munculnya lemur dan nenek moyang dari monyet era modern. Selanjutnya adalah epoch Oligocene yang berlangsung sekitar 33 juta hingga 23 juta tahun yang lalu. Terjadi perubahan pada iklim dan vegetasi yang mendukung terjadinya evolusi terhadap spesies baru pada mamalia berukuran besar seperti Paraceratherium, dan juga terdapat peristiwa besar seperti separasi dari Amerika Selatan yang mengakibatkan terjadinya isolasi dari hemisfer barat. Selanjutnya epoch Miosin yang berlangsung sekitar 23 juta hingga 5 juta tahun yang lalu. Pada epoch ini evolusi primata terjadi di mana terdapat perkembangan kelompok primata Dryopithecans yang menjadi nenek moyang kera modern. Selanjutnya epoch Pliocene berlangsung sekitar 5 juta hingga 2,6 juta tahun yang lalu. Nenek moyang dekat manusia yang disebut Australopithecus dan Ardipithecus pertama kali muncul pada epoch ini. Makhluk ini menyerupai manusia dengan gerak bipedal, namun memiliki otak berukuran kecil menyerupai kera. Fosil spesimen Australopithecus yang terkenal adalah Lucy yang ditemukan pada akhir Pliocene. Selanjutnya adalah epoch Pleistosen yang dikarakterisasi dengan zaman es. Epoch ini berlangsung sekitar 2,6 juta hingga 12.000 tahun yang lalu. Dan terakhir adalah epoch Holocene yang dimulai sekitar 12.000 tahun yang lalu dan berlangsung hingga saat ini. Epoch Holocene dikenal pula sebagai The Age of Human dengan perkembangannya sejarah manusia. Baik, selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah contoh bukti pada struktur tubuh hewan. Lanjut. Oke, yang pertama adalah contoh evolusi pada amfibi. Nah, di sini perbandingan fosil ikan purba dengan amfibi modern. Nah, dapat terlihat di sini bahwa secara struktur tulang sendiri, perubahan tetrapodomorf sebagai bentuk peralihan menuju amfibi darat terletak pada bagian kepala dan siripnya. Pada bagian kepala dan rahang, tetrapodomorf sendiri memiliki struktur yang berevolusi dan lebih cenderung mirip dengan organisme amfibi atau hewan yang berada di darat atau tetrapoda ketimbang pada ikan pada umumnya. Pada siripnya juga sendiri sudah mengalami evolusi secara anatomi pertulangan, memiliki bentuk yang lebih mendekati pertulangan tungkai organisme tetrapoda daripada ketimbang sirip ikan yang pada umumnya ditemukan di laut. Next slide. Ya, dan selain karakteristik secara pertulangan, terdapat juga karakteristik tubuh-tubuh lain yang berada secara morfologi bisa terlihat. Yang pertama itu adalah memiliki tungkai yang berkembang dari sirip ikan yang bertulang, dan seperti yang dilihat sendiri tersebut di gambar sebelumnya, sirip ikan sendiri tersebut itu mengalami evolusi sehingga membentuk tungkai atau mungkin jari-jari jemari yang ditemukan pada hewan-hewan tetrapoda pada umumnya. Kemudian yang kedua adalah beberapa sirip yang ada pada tubuh ikan itu sendiri yang ada pada tubuh menghilang. Contohnya itu beberapa sirip yang seperti sirip anal dan dorsal sendiri tidak memiliki fungsi lagi ketika digunakan di darat, sehingga pada tetrapoda nanti akan hilang seiring dengan evolusi yang terjadi. Kemudian berikutnya adalah memiliki struktur organ kornea yang lebih berkembang. Di sini kornea sendiri itu adalah ada perbedaan sendiri antara ikan. Pada tetrapoda itu
terbentuk koneksi baru antara lubang hidung dengan buccal cavity dan posisi cornea terdapat pada palate atau langit-langit. Ada struktur ini pada tetrapoda menyebabkan adanya saluran untuk proses pernapasan udara dari eksternal menuju paru-paru. Sedangkan pada ikan, cornea ini belum berkembang sehingga fungsi hidung pada ikan hanya sebatas sebagai organ olfaktori. Kemudian berikutnya adalah memiliki struktur selanjutnya adalah endoskeletal pada pectoral girdle yang lebih kuat. Penguatan pada endoskeletal pectoral girdle ini terjadi karena berhubungan lagi dengan fungsi area bahu pada tungkai yang nantinya akan menjadi penyokong tubuh ketika berjalan di daratan. Kemudian adalah memiliki struktur pelvis girdle. Nah, kemudian pada pelvis girdle sendiri pada manusia itu merupakan area tulang panggul. Nah, jadi pada tetrapoda sendiri itu adanya berkembang struktur tulang panggul atau pelvis girdle ini terjadi pada bagian belakang tubuhnya sekaligus untuk menyokong tubuh bagian belakang dengan lebih baik. Kemudian struktur yang keenam adalah merupakan organisme vertebrae atau vertebrae pada tetrapoda ini atau tulang punggung itu primitif karena tersusun atas pleurocentrum dan intercentrum serta neural arc. Meskipun pada beberapa taxa amfibi lain nantinya memiliki struktur yang sedikit lebih berbeda. Kemudian pada yang struktur ketujuh adalah tulang rusuk yang lebih menguat. Nah, pada tulang rusuk tetrapoda ini memiliki struktur tulang yang lebih mendekati tulang rusuk yang tebal dan lebih kuat seperti organisme pada umumnya. Dibandingkan dengan ikan, pada ikan sendiri itu memiliki struktur tulang yang lebih mirip seperti duri-duri yang tajam. Di samping adanya perkembangan struktur tulang rusuk tetrapoda lainnya yang membedakannya dengan tulang ikan. Kemudian struktur ke-8 adalah memiliki kelopak mata. Nah, pada tetrapoda ini memiliki kelopak mata yang merupakan struktur evolusi baru dengan tujuan untuk menjaga kelembapan mata ketika tetrapoda tersebut berada di darat. Hal tersebut terjadi karena adanya kelenjar penghasil cairan pelembab mata, yakni kelenjar nasolacrimal. Kemudian berikutnya adalah pada organisme tetrapoda sendiri tidak memiliki internal gills dan tulang operculum. Nah, pada bangsa ikan ini sendiri, fungsi dari tulang operkular atau tulang operculum sendiri untuk mengalirkan air keluar tubuh setelah melewati internal gills. Sedangkan pada tetrapoda internal gills sendiri sudah tidak digunakan lagi dan otomatis struktur tulang operkular juga sudah tidak ada. Kemudian memiliki struktur middle ear. Nah, pada struktur middle ear ini terbentuk dari hasil modifikasi internal gills dan tulang operkular yang termodifikasi menjadi struktur ruangan dan menjadi cikal bakal terbentuknya sistem pendengaran pada organisme darat pada umumnya. Kemudian yang ke-11 adalah memiliki Jacobson organ. Jacobson organ sendiri itu adalah organ yang membantu proses penciuman bau pada suatu organisme. Nah, pada tetrapoda sendiri, perkembangan organ penciuman ini sebagai bentuk perpindahannya menuju daratan, sehingga muncul epitel sensor penciuman tambahan. Dan yang ke-12 adalah organisme tetrapoda sendiri memiliki banyak kelenjar pada permukaan kulitnya. Nah, pada tetrapoda ini, kelenjar-kelenjar yang ada di tetrapoda sendiri jumlahnya sangat banyak dan kaya akan beberapa fungsi-fungsi tertentu. Namun utamanya untuk tetrapoda sendiri, itu fungsi kelenjar ini sebagai menjaga kelembapan kulit tetrapoda dan sebagai penghasil cairan yang bersifat toksik bagi organisme lainnya. Next slide. Selanjutnya saya Aura Syarifah akan menjelaskan mengenai contoh evolusi pada aves, perbandingan fosil purba dengan burung modern. Burung diyakini berkembang dari adaptasi teropod dan sudah ada sejak sekitar 150 juta tahun yang lalu. Penemuan pada 1860 mengenai bulu terbang sekunder yang sangat mirip dengan struktur bulu burung, disusul dengan penemuan fosil pada 1861, membuat Archaeopteryx menjadi salah satu bukti besar adanya evolusi teropod. Archaeopteryx lengkap ditemukan selanjutnya pada tahun 1876. Paleontolog mulai mencari asal-usul split atau pisahnya Paleognatha atau burung purba dan Neognatha atau burung modern. Salah satu teori yang paling banyak diyakini adalah bahwa keduanya mengalami pemisahan atau split sejak sebelum era kepunahan Cretaceous, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hasil ini didukung oleh penemuan Vegavis iai yang dideskripsikan masuk ke dalam ordo Anseriformes yang ditemukan di Pulau Vega, Arktik Barat. Selain itu, penemuan selanjutnya adalah pada perbandingan mitochondrial DNA atau mtDNA membuktikan bahwa burung modern atau Neognatha tidak hanya berkembang dari shorebirds atau burung pantai, namun sudah memiliki beberapa grup bahkan sebelum era kepunahan Cretaceous. Selanjutnya merupakan perbedaan daripada Archaeopteryx dan merpati. Perbedaan yang pertama adalah tengkorak Archaeopteryx belum tereduksi dan bertambahnya ukuran otak. Tengkorak pada merpati tempurungnya dikatakan jauh lebih besar daripada Archaeopteryx. Yang kedua adalah tulang tangan fusi menjadi tulang sayap.
Yang ketiga adalah sternum atau tulang dada belum terbentuk, sedangkan tulang pelvis atau ekor tereduksi, sehingga memiliki tulang ekor yang lebih pendek. Yang ketiga, mohon maaf, selanjutnya adalah furcula dan coracoid atau bagian dari tulang dada membesar. Yang keempat, memiliki hallux atau jari belakang yang lebih kecil, serta cakar yang melengkung. Begitu pula dengan tulang rusuk yang belum termodifikasi. Penelitian yang dilakukan oleh Wang dan kawan-kawan pada tahun 2022 membuktikan mengenai perkembangan dari teropod menuju burung modern. Nah, salah satu yang mereka teliti adalah mengenai perkembangan tulang pektoral atau pectoral girdle. Tulang ini penting untuk perkembangan otot terbang burung. Skapula dan mohon maaf, ciri-ciri daripada perkembangan ini adalah skapula yang tereduksi dan yang lebih memanjang. Selanjutnya disusul oleh coracoid menyempit dan seperti lempeng. Perkembangan selanjutnya adalah furcula memanjang dan menjadi penutup otot terbang, serta glenoid berupa letak menjadi caudoventral dengan coracoid. Untuk keterangan lebih lanjutnya bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya ada contoh bukti pada adaptasi lingkungan. Next. Baik, ini merupakan gambar mengenai kumpulan skenario hipotesis para penelitian mengenai evolusi dalam adaptasi lingkungan. Apa aja sih skenario hipotesisnya ini? Yang pertama, terdapat penelitian yang menyatakan bahwasanya tetrapodomorph ini tertarik dengan sumber makanan di luar air, sehingga akan menjadi invertebrata dan contoh itu pada arthropoda yang termasuk Ichthyostega yang memakan serangga dan kaki seribu. Selanjutnya ada hipotesis yang menyatakan bahwasanya adanya fenomena kolam kering yang memaksa tetrapoda untuk bermigrasi ke kolam lain. Skenario ini datang dari pengamatan bahwa banyak hamparan dari Devonian red yang menunjukkan ciri-ciri kekeringan karena musim. Lalu dengan begitu, anggota tubuh terkuatlah yang paling berhasil dalam menyebar melintasi jembatan darat. Selanjutnya ada hipotesis mengenai anggota badan yang telah berevolusi untuk mengubur dalam lumpur, di mana teori ini sejalan dengan kekeringan karena musim, sehingga ada hipotesis bahwasanya tidak dibiarkan kekeringan. Hal ini terjadi karena ditemukannya tetrapoda di liang. Lalu ada juga hipotesis yang menyatakan bahwasanya adanya respon terhadap tekanan seleksi yang dihasilkan oleh pesaing untuk mendapatkan makanan, sehingga hewan meninggalkan air dan mengeksplorasi sumber makanan baru di sepanjang daratan. Oke, next. Ya, selanjutnya adalah pada proses pencarian bentuk tubuh baru dan transisi ke makanan darat. Hal ini disimpulkan berdasarkan predator memberi dorongan kepada ancestor tetrapoda menuju ke daerah isolasi atau yang disebut dengan refugia yang berada di sekitar tepi pantai dan memaksa mereka untuk meninggalkan air. Hal ini dapat dimaksudkan sebagai proses pencarian bentuk tubuh baru yang lebih sesuai serta transisi ke makanan darat. Selanjutnya ada terjadinya peningkatan suhu tubuh yang umum terjadi pada predator bertubuh besar, di mana peningkatan suhu tubuh ini umum terjadi pada predator yang bertubuh besar, di mana sebagian taksa perlu menghangatkan tubuh di daratan sebelum mencari makanan di air. Menurut literatur, hal ini sulit untuk diuji, namun selaras dengan evolusi pertumbuhan gigi pada taksa tetrapodomorph yang cenderung mengonsumsi ikan. Kemudian, perubahan lingkungan mempengaruhi perubahan struktur anatomi spirakular dan pektoral, di mana perubahan lingkungan seperti tingkat oksigen dalam atmosfer dan peningkatan tutupan tanaman dapat mempengaruhi perubahan anatomi spikular dan pektoral. Hal ini terlihat dari
adanya perbesaran struktur anatomi genus tiktalik dan akantostega. Selain itu juga terlihat hilangnya bagian opercular bones yang berdampak pada kepala yang dapat diangkat lebih tinggi. Hal ini diduga karena tingginya densitas hutan dan ukuran tumbuhan yang lebih besar yang mampu mempercepat pembusukan tanaman kecil. Hal ini akan berakibat pada rendahnya level oksigen. Yang terakhir yaitu stem tetrapods memanfaatkan itu sebagai tempat ada kesalahan tulis itu memburu mangsa di zona tidal. Namun pembuktian dari hal ini hanya dapat dijelaskan hingga tahap pendekatan taksa ke daerah pinggir pantai. Selanjutnya, berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pania. Terima kasih. Halo, sudah ya? Oke. Ini apa? Ada kelompok kedua ini. Apa yang tadi ini? Tidak ada, Pak. Ini yang tadi. Oh ya. Oke, presentasinya bagus sekali. Jadi sudah cukup lengkap dan detail. Saya kasih A kelompok ini ya. Tapi nggak tahu dari nilai dosen lain. Terus nanti saya ambil dari presentasi ini untuk UAS. Coba saya tes itu pada memperhatikan apa enggak. Misal, jawab pertanyaan saya. Tadi ada evolusi tulang dada. Tulang dada namanya apa? Terus tadi